Anakku tertawa saat aku tak punya apa-apa. Sekarang dia menginginkan rumahku, drama keluarga. Aku masih ingat jelas masa-masa ketika aku kehilangan segalanya. Usahaku bangkrut, uang habis, dan aku hanya bisa bertahan dengan kerja serabutan. Di saat itulah, aku mencari kekuatan dari keluargaku, terutama anakku sendiri. Namun, yang kudapat bukanlah dukungan, melainkan tawa mengejek dari darah dagingku sendiri. Bapak tak punya apa-apa sekarang. Apa yang bisa kau banggakan? Katanya, dengan wajah sinis yang menusuk hatiku lebih dalam daripada kemiskinan itu sendiri. Kata-katanya bukan sekadar ucapan, tapi sebuah luka yang membekas sampai hari ini. Aku menunduk, menelan kepahitan hidup, dan berjanji pada diriku sendiri, suatu hari aku akan bangkit. Dan benar saja, perlahan aku bekerja keras, menata kembali kehidupanku dari bawah, hingga akhirnya aku berhasil membeli sebuah rumah sederhana. Rumah yang kini menjadi satu-satunya harta dan simbol dari perjuanganku. Namun siapa sangka, bertahun-tahun setelah itu, anak yang dulu menertawakanku kini kembali datang. Dengan wajah penuh senyum manis, ia berkata seolah-olah tak pernah melukaiku. Tapi di balik kata-katanya, tersimpan niat yang membuat darahku mendidih. Ia menginginkan rumahku, rumah yang kubangun dengan air mata, keringat, dan luka. Aku hanya bisa terdiam, memandangnya dengan tatapan penuh pertanyaan. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu tak peduli ketika aku jatuh, kini begitu rakus ingin merebut hasil dari perjuanganku? Apakah hubungan darah sudah tak lagi berarti? Atau inikah wajah asli dari drama keluarga yang menyakitkan? Ketika keluarga sendiri menjadi musuh, aku menatap anakku dengan mata yang tak lagi sama. Di balik wajahnya yang seolah penuh kasih, aku bisa merasakan hawa keserakahan yang tak bisa ia sembunyikan. Rumah ini terlalu besar untukmu sendirian, Pak. Lebih baik aku yang mengurusnya, katanya lembut, namun setiap katanya seperti racun yang menusuk ke dalam dadaku. Aku hanya menghela napas panjang. Bagaimana mungkin anak yang dulu menghinaku kini berani meminta sesuatu yang bukan haknya? Apakah semua jerih payahku dianggap sepele? Aku mencoba mengingat masa kecilnya. Bagaimana aku rela bekerja siang malam hanya untuk memastikan ia bisa makan dengan baik, bisa sekolah, bisa hidup layak. Semua itu kini terasa seperti cerita sia-sia. Tatapannya berubah tajam ketika aku menolak permintaannya. Kalau begitu, jangan salahkan aku, Pak. Aku punya cara untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, ucapnya dengan nada dingin. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Apakah ini ancaman? Dari anakku sendiri? Hari-hari berikutnya menjadi penuh ketegangan. Ia mulai sering datang, mengetuk pintu dengan senyum yang palsu, seolah sedang mengunjungiku dengan kasih sayang. Tapi aku tahu, niatnya hanyalah satu, rumah ini. Tetangga mulai berbisik-bisik. Mereka bertanya-tanya mengapa anakku begitu sering datang, padahal dulu hampir tak pernah menjengukku ketika aku susah. Aku mulai merasakan tekanan. Seakan-akan bukan hanya rumah ini yang ingin direbut, tapi juga harga diriku sebagai seorang ayah. Suatu malam, aku mendengar suara gaduh di luar rumah. Jendela bergetar, dan aku menemukan anakku sedang berbicara dengan seseorang di halaman. Bisikan mereka samar, tapi cukup jelas untuk membuatku curiga. Kalau rumah itu sudah di tangan, kita bisa menjualnya dengan harga tinggi, ucap anakku lirih kepada orang yang tak kukenal. Hatiku hancur. Ternyata bukan hanya keinginannya semata, ada rencana busuk yang lebih besar. Aku memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu. Tapi dalam hati aku mulai menyusun langkah. Aku tidak bisa tinggal diam melihat darah dagingku berubah menjadi pengkhianat. Keesokan harinya, ia kembali datang dengan sikap manis. Membawakan makanan, tersenyum hangat, dan mencoba berbicara tentang masa lalu. Semua itu hanya sandiwara. Pak, aku hanya ingin yang terbaik untukmu, katanya, menatapku lurus. Aku menahan diri untuk tidak tertawa pahit. Terbaik untukku, atau terbaik untuk dirinya sendiri?
Seiring waktu, konflik ini semakin dalam. Aku mulai merasa rumahku tak lagi aman. Aku merasa setiap sudut dipenuhi bayangan pengkhianatan. Ada malam ketika aku bermimpi buruk. Aku melihat rumah ini terbakar, dan anakku berdiri di kejauhan sambil tersenyum. Saat terbangun, keringat dingin membasahi tubuhku. Aku sadar, mimpi itu hanyalah refleksi dari rasa takutku yang semakin nyata. Di tengah kegelisahan, aku mendapati secarik kertas terselip di pintu. Tulisannya singkat, "Berikan rumahmu, atau kau akan menyesal." Tanganku bergetar membaca pesan itu. Aku tak tahu siapa yang menulisnya, tapi aku tahu siapa dalangnya. Aku ingin menghadapinya secara langsung. Namun, bagaimana mungkin seorang ayah melawan anaknya sendiri tanpa merasa hancur di dalam hati? Tetangga terdekatku mulai memperingatkan. Mereka melihat gelagat aneh, orang-orang asing yang datang mendekati rumahku ketika malam tiba. Aku mulai takut bukan hanya kehilangan rumah, tapi juga nyawaku sendiri. Sebuah rahasia lama tiba-tiba terungkap. Aku mendengar dari seorang kerabat bahwa anakku memiliki utang besar akibat bisnis yang gagal. Rumahku hanyalah jalan pintas untuk menutupi kebodohannya. Rasa marah bercampur kecewa semakin membara. Ia tak hanya ingin rumah ini, tapi juga ingin menutupi aibnya dengan mengorbankan aku. Aku merasa semakin terkepung. Tak ada lagi tempat untuk merasa tenang, bahkan di rumahku sendiri. Malam itu, ia datang lagi. Wajahnya tak lagi ramah, senyumnya hilang. Yang kulihat hanyalah sorot mata penuh ancaman. Kalau kau tidak mau menyerahkan rumah ini, jangan salahkan aku bila sesuatu terjadi padamu, katanya, tanpa ragu. Aku membeku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk ke dalam jiwaku. Aku sadar, ini bukan lagi sekadar konflik keluarga. Ini sudah menjadi pertempuran hidup dan mati. Tetapi aku tidak akan menyerah. Rumah ini adalah bukti perjuanganku, darah dan air mataku. Aku akan mempertahankannya, meski harus melawan darah dagingku sendiri. Aku mulai menuliskan setiap kejadian yang kualami. Setiap ancaman, setiap kata-kata tajam darinya, kusimpan sebagai bukti. Aku tahu, suatu saat aku harus memilih, membiarkan atau melawan. Dan aku mulai condong pada pilihan kedua. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk menjebalnya. Aku ingin melihat sejauh mana ia berani melangkah. Ketika ia datang, aku berpura-pura lelah. Aku berkata bahwa aku sedang mempertimbangkan untuk menyerahkan rumah. Wajahnya langsung berubah cerah, seakan-akan semua rencana busuknya akan segera berhasil. Tapi dalam hatiku, aku hanya menunggu ia membuka semua kedoknya. Aku ingin mendengar langsung dari mulutnya siapa saja yang terlibat dalam pengkhianatan ini. Namun, aku tidak tahu bahwa apa yang akan ia katakan setelah itu akan menghancurkan hatiku lebih dari sebelumnya. Saat aku menatap wajahnya yang penuh kepuasan, aku merasakan dadaku semakin sesak. Ia begitu yakin rumah ini akan segera menjadi miliknya. Namun tiba-tiba ia membuka mulut dan mengucapkan kalimat yang membuat nafasku tercekat. Rumah ini seharusnya memang milikku sejak awal. Pak, kau hanya menahannya terlalu lama. Aku terdiam, bingung. Bagaimana bisa ia berkata begitu? Seolah-olah seluruh perjuanganku tak berarti apa-apa. Semua orang tahu, kau tak lagi sanggup hidup sendiri. Jadi apa gunanya kau mempertahankan sesuatu yang tak akan lama kau nikmati? Lanjutnya dengan nada dingin. Aku menggertakkan gigi, menahan amarah yang semakin membara. Bukan hanya keserakahan, tapi kini aku melihat penghinaan yang lebih kejam dari anakku sendiri. Tiba-tiba ia menyebut nama seorang pengacara. Katanya, ia sudah menyiapkan dokumen untuk memaksaku menandatangani penyerahan rumah. Hatiku terasa diguncang hebat. Jadi ini bukan lagi sekadar ancaman kosong. Ia benar-benar sudah menyiapkan perang hukum untuk melawanku. Aku tahu, jika aku lengah sedikit saja, semua yang kumiliki akan lenyap. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bayangan wajah anakku terus menghantui,
bercampur dengan suara tawa mengejeknya di masa lalu. Aku bangkit, duduk di kursi tua ruang tamu, dan memandang dinding rumah yang penuh kenangan. Setiap retakan, setiap cat yang mengelupas, semua adalah saksi bisu perjuanganku. Aku mulai berbicara sendiri, bertanya kepada diriku, apakah seorang ayah pantas melawan anaknya? Atau justru itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan harga diriku? Keesokan harinya, ia datang bersama seseorang. Lelaki itu berpakaian rapi, membawa tas hitam, dan wajahnya kaku. Itulah pengacara yang disebutkan. Pak, tanda tangani saja dokumen ini. Lebih baik semua selesai dengan damai, kata lelaki itu tanpa menatap mataku. Aku menolak dengan suara bergetar namun tegas. Rumah ini bukan untuk dijual, apalagi untuk direbut. Anakku mendengus kesal. Ia lalu berdiri, menatapku seolah-olah aku adalah musuh terbesar dalam hidupnya. Kalau begitu, jangan salahkan aku bila semua orang tahu aibmu, Pak, ucapnya. Aku terperanjat. Apa maksudnya? Aib apa yang ia bicarakan? Sejak hari itu, kabar buruk mulai beredar. Desas-desus menyakitkan tentang masa laluku tiba-tiba muncul entah dari mana. Tetangga mulai memandangku dengan curiga. Aku sadar, itu semua permainan anakku. Ia menggunakan gosip sebagai senjata untuk menekanku. Setiap langkahku terasa berat. Aku bukan hanya berperang mempertahankan rumah, tapi juga kehormatan yang perlahan dicemarkan. Aku mulai mencari tahu siapa saja yang membantunya. Dan benar, ternyata ada kerabat jauhku yang ikut menyebarkan cerita palsu. Rasa sakit itu semakin menusuk. Aku merasa dikhianati, bukan hanya oleh anakku, tapi juga oleh keluarga yang pernah kupercaya. Namun aku tak bisa menyerah. Aku harus menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Di tengah kebingungan itu, seorang teman lama datang menemuiku. Ia mendengar semua gosip dan tak percaya sedikit pun. Ia memberiku semangat untuk tetap tegar. Kau tidak sendiri, katanya. Kata-kata itu membuat air mataku hampir jatuh. Aku mulai berpikir untuk melawan dengan caraku sendiri. Jika mereka ingin menggunakan kebohongan, maka aku akan melawan dengan kebenaran. Aku mengumpulkan semua bukti perjuanganku, kwitansi pembelian rumah, foto-foto lama saat aku bekerja keras membangunnya, hingga saksi-saksi yang tahu bagaimana aku berjuang sendirian. Sementara itu, anakku semakin nekat. Ia mulai mengintimidasi tetangga agar tidak mendukungku. Bahkan ada yang mengaku diancam jika membela diriku. Aku merasa semakin terpojok, tapi juga semakin kuat. Tekanan ini justru membuatku sadar bahwa aku harus bertahan sampai akhir. Suatu malam, aku mendengar langkah kaki masuk ke halaman rumah. Aku mengintip lewat jendela dan melihat dua orang asing mengutak-atik pintu pagar. Aku segera menyalakan lampu terang benderang. Mereka kaget, lalu kabur. Tapi aku tahu siapa yang mengirim mereka. Ketakutan mulai berubah menjadi kemarahan. Aku sadar, mereka tidak akan berhenti sampai aku benar-benar jatuh. Hari berikutnya, aku menemui seorang tokoh masyarakat di kampung. Aku menceritakan semua yang terjadi. Ia mendengarkan dengan wajah serius. Aku tahu kau orang baik, katanya. Jangan biarkan mereka merampas apa yang menjadi hakmu. Ucapan itu memberi kekuatan baru. Aku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Namun, konflik belum mereda. Anakku kembali datang, kali ini dengan wajah murka. Kau memalukan. Kau berani melawan darah dagingmu sendiri, katanya. Aku menatapnya tajam. Bukan aku yang melawanmu. Kaulah yang sudah melawan keluargamu sendiri. Ucapanku membuatnya terdiam sejenak. Tapi kemudian ia tertawa keras. Kalau begitu, kita lihat siapa yang akan menang. Setelah ia pergi, aku duduk dengan tubuh lemas. Aku tahu pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, lampu remang menyinari foto-foto keluarga yang tergantung di dinding. Aku menatap salah satu foto lama ketika anakku masih kecil, tersenyum polos di pelukanku.
Rasanya mustahil mempercayai bahwa senyum itu kini berubah menjadi tatapan penuh kebencian. Aku mencoba memahami apa yang sebenarnya mendorongnya menjadi seperti ini. Apakah aku gagal sebagai seorang ayah? Ataukah dunia luar yang meracuni hatinya hingga ia tega mengkhianatiku? Ketika aku larut dalam pikiran, telepon rumah berdering. Suara asing terdengar di seberang. Kalau kau tak menyerahkan rumah itu, sesuatu yang buruk akan menimpamu. Lalu sambungan terputus. Tanganku gemetar, tapi aku tahu itu bukan sekadar ancaman kosong. Seseorang benar-benar mengawasi setiap langkahku. Keesokan paginya, aku menemukan cat merah disiram di pagar rumahku. Tulisan kasar tercoret, "Waktumu hampir habis." Aku berdiri terpaku, dada sesak. Tetangga mulai berkerumun, berbisik-bisik melihat kejadian itu. Sebagian menatap iba, sebagian lagi ketakutan. Aku merasa semakin terkucil. Orang-orang mulai menjauhiku karena takut terseret dalam konflik yang semakin berbahaya. Namun di tengah kesepian, aku merasakan bara tekad semakin besar. Jika aku diam, mereka akan menganggapku lemah. Dan jika aku menyerah, maka semua perjuanganku akan sia-sia. Malam berikutnya, aku memutuskan berjaga. Aku duduk di dekat jendela, menunggu dengan sabar siapapun yang akan datang. Sekitar tengah malam, aku mendengar suara langkah mendekat. Bayangan hitam terlihat di halaman. Aku mengangkat senter dan menyorot wajahnya. Ternyata orang itu adalah salah satu kerabat yang dulu sering meminjam uang dariku. Ia terperangah melihatku, lalu kabur dengan panik. Saat itu aku sadar, lingkaran pengkhianatan ini lebih luas dari yang kuduga. Besoknya, aku pergi ke balai desa untuk melaporkan semua kejadian. Namun reaksi yang kudapat mengecewakan. Masalah keluarga sebaiknya diselesaikan di dalam keluarga, kata mereka. Aku menelan kekecewaan itu. Rasanya seperti tidak ada siapapun yang benar-benar berpihak padaku. Di rumah, aku menuliskan semua kejadian di sebuah buku catatan. Aku tahu, suatu hari buku ini bisa menjadi saksi bahwa aku tidak pernah berbohong. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Aku sering merasa diawasi, bahkan ketika hanya berjalan ke warung terdekat. Ada mata-mata yang selalu mengintai. Aku mulai menyembunyikan dokumen penting di tempat rahasia. Surat tanah, bukti kepemilikan rumah, dan dokumen lain kualisi rapi di bawah papan lantai. Sementara itu, anakku semakin berani. Ia mulai berbicara terang-terangan kepada orang-orang bahwa rumah ini akan segera menjadi miliknya. Beberapa tetangga yang mudah percaya mulai memihak padanya. Mereka menganggap aku hanya orang tua keras kepala yang tak tahu diri. Setiap bisikan itu menusuk hatiku, tapi aku memilih diam. Aku tahu kebenaran akan muncul pada waktunya. Di tengah tekanan, aku menemukan kekuatan kecil dari seorang Juju. Anak kecil itu, putri dari anakku, datang dan memelukku tanpa alasan. "Kakek, jangan sedih," katanya polos. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Mungkin generasi berikutnya belum sepenuhnya ternoda oleh keserakahan. Namun kehangatan itu tak bertahan lama. Malam berikutnya, kaca jendela rumahku dilempari batu. Pecahan kaca berserakan di lantai, membuatku sadar bahwa ancaman sudah semakin nyata. Aku duduk di ruang tamu dengan sapu di tangan, membersihkan serpihan sambil bergumam lirih. Apakah ini akhir dari semuanya? Di saat keputusasaan hampir menelanku, aku teringat pada seseorang, teman lama yang kini bekerja sebagai jurnalis. Aku memutuskan untuk mencarinya. Ketika kami bertemu, aku menceritakan semua penderitaan yang kualami. Ia mendengarkan dengan mata membelalak. "Kisahmu terlalu kelam untuk didiamkan," katanya. Ia berjanji akan membantuku. Ia ingin menulis tentang apa yang terjadi, agar dunia tahu wajah asli pengkhianatan ini. Aku ragu. Membuka aib keluarga ke publik terasa berat. Tapi aku sadar, mungkin itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diriku. Beberapa hari kemudian, sebuah artikel muncul di media lokal. Judulnya mencolok,
Ketika anak mengincar harta orang tua, sebuah kisah nyata. Reaksi pun bermunculan. Sebagian mendukungku, merasa simpati. Sebagian lagi mengejek, mengatakan aku hanya mencari perhatian. Namun yang paling mengejutkan adalah reaksi anakku. Ia marah besar, datang dengan wajah merah padam. Berani sekali kau mempermalukanku di depan semua orang. Aku menatapnya tenang, meski jantungku berdetak kencang. Aku hanya berkata jujur, kau sendiri yang menciptakan aib ini. Tatapannya penuh kebencian, lebih dalam dari sebelumnya. Aku tahu, setelah ini ia akan semakin nekat. Dan benar saja, beberapa hari kemudian aku menemukan pintu rumahku dipaksa terbuka. Untung aku sempat memasang kunci tambahan. Aku semakin yakin, perang ini belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Aku menyiapkan diri. Jika ia ingin merampas segalanya, aku akan melawan dengan apapun yang kumiliki. Namun jauh di lubuk hati, aku bertanya-tanya, sampai sejauh mana seorang anak bisa tega menghancurkan ayahnya sendiri demi harta? Dan apakah aku sanggup bertahan jika ternyata rahasia yang lebih kelam segera terungkap? Malam itu, udara begitu berat. Aku duduk di kursi ruang tamu, lampu sengaja kupadamkan. Hanya suara detik jam yang terdengar, seakan menghitung mundur menuju akhir. Aku tahu, sesuatu akan terjadi malam ini. Naluriku sebagai ayah, sebagai manusia yang sedang dikepung pengkhianatan, berteriak tanpa henti. Benar saja, sekitar pukul 2 dini hari, pintu depan digedor keras. Aku bangkit, menahan gemetar, lalu perlahan membuka pintu. Di hadapanku berdiri anakku, wajahnya merah, matanya liar, tangannya membawa sebuah map penuh dokumen. Ini malam terakhir, Pak. Kau harus menyerahkan rumah itu padaku sekarang juga, teriaknya. Aku menatapnya dalam-dalam. Kau benar-benar tega melakukan ini? Bahkan di tengah malam kau datang membawa ancaman. Ia melempar map itu ke meja. Kalau kau tidak tanda tangan, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Tiba-tiba, seorang pria bertubuh besar muncul dari balik bayangan. Aku mengenalinya, orang yang pernah kulihat bersekongkol dengannya. Mereka berdua masuk dengan paksa. Jantungku berdegup kencang. Aku sadar, ini bukan lagi sekadar pertengkaran keluarga. Ini sudah menjadi perampasan terang-terangan. Aku mencoba melawan, tapi mereka berdua terlalu kuat. Tanganku ditekan ke meja, pena dipaksa menggenggam. Namun aku tak menyerah. Dengan sisa tenaga, aku menatap anakku dan berkata lantang, jika kau mengambil rumah ini dengan cara kotor, maka rumah ini akan menjadi kutukan bagimu selamanya. Kalimat itu membuatnya terdiam sejenak. Matanya bergetar, tapi keserakahannya terlalu dalam. Ia meraih tanganku lagi, memaksa menandatangani dokumen. Dan tepat saat itu, pintu rumahku terbuka lebar. Beberapa orang masuk, tokoh masyarakat, tetangga, dan seorang jurnalis temanku yang diam-diam sudah kupanggil. Wajah anakku pucat. Apa-apaan ini? Teriaknya. Aku berdiri, meski tubuhku lemah, dan menunjuk padanya. Lihatlah sendiri. Inilah wajah asli dari seorang anak yang tega mengkhianati ayahnya demi harta. Keributan pun pecah. Semua mata memandang anakku dengan jijik dan marah. Beberapa tetangga yang dulu meragukanku kini menunduk, merasa bersalah karena pernah percaya padanya. Anakku berusaha membela diri, berteriak bahwa aku berbohong. Tapi semua bukti sudah ada. Rekaman suara ancamannya, tulisan di pagar rumah, hingga saksi-saksi yang pernah diintimidasi. Pria besar yang menemaninya mencoba kabur, tapi segera ditangkap warga. Anakku hanya bisa berdiri kaku, wajahnya penuh ketakutan. Suasana malam itu berubah menjadi sidang terbuka. Tak ada hakim resmi, tapi masyarakat menjadi saksi dan kebenaran tak bisa lagi disembunyikan. Anakku akhirnya berlutut, menangis di hadapanku. Pak, aku hanya takut hidupku hancur. Aku salah. Air mataku mengalir, bukan karena iba,
Tapi karena hancur melihat darah dagingku jatuh serendah ini, aku mendekat, lalu berbisik lirih. Aku bisa memaafkanmu sebagai anak, tapi ingat, luka yang kau goreskan tak akan pernah hilang. Ia terisak, tapi aku hanya berbalik, meninggalkannya dalam genangan penyesalan. Pagi menjelang, matahari perlahan menyingkap kegelapan malam. Rumahku masih berdiri kokoh, meski penuh goresan luka di dinding dan hatiku. Tetangga datang, satu persatu meminta maaf karena pernah meragukanku. Aku hanya mengangguk lelah, tak lagi ingin menyalahkan siapapun. Temanku si jurnalis menepuk pundakku. Kisahmu akan menjadi pelajaran untuk banyak orang, tentang bagaimana keserakahan bisa merusak darah sendiri. Aku tersenyum pahit. Ya, biarlah dunia tahu bahwa keluarga bisa menjadi tempat terindah, tapi juga bisa berubah menjadi medan perang paling kejam. Hari itu aku duduk di beranda, memandang langit biru. Rumah ini tetap milikku, tapi hatiku tahu, aku sudah kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar bangunan. Aku kehilangan anakku, dan itulah harga yang harus kubayar untuk mempertahankan kehormatan terakhirku. Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh emosi dan pengkhianatan ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like dan tinggalkan komentar kalian di bawah, karena pendapat kalian sangat berarti bagi kami. Dan yang paling penting, dukung terus channel ini dengan cara subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah drama keluarga berikutnya yang lebih mengejutkan dan penuh pelajaran hidup.